Teman-teman, inilah gambaran ketika posisi tanaman semangka saya sudah saya lakukan penyusunan ranting atau pembagian cabang ke kanan kiri daripada batas atau bedengan ini. Dan ini adalah tempat dimana nanti buah akan kita letakkan, yang mana rumput ini akan berfungsi sebagai alas. Ini sistem yang biasa kita lakukan khususnya di Lampungan, kemudian juga di Malaysia ya. Di Lampung sistemnya single bak seperti ini. Jadi setelah disusun golor maka akan begini posisinya, tapi ini nanti masih kita susun lagi ya. Kita rapikan lagi untuk persiapan polinasi. Sebelum kawan-kawan saya ajak lebih jauh membahas tentang teknik sistem ini, ada baiknya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dulu untuk saudara-saudaraku komunitas petani semangka di Anak Tuha, tepatnya di Kampung Ringin-Rejo, yang kemarin alhamdulillah banget terhormat saya mau datang ke rumah bersharing tentang tanaman semangka. Halo komunitas petani semangka, khususnya kayaknya panah merah ya. Yang terima kasih kepada Pak Bejo senior saya, kemudian Pak Sopyan, ada juga Mas Ari serta Mas Rian. Terima kasih banget sudah ngobrol-ngobrol. Dan disinilah kita dapat hikmahnya teman-teman. Bahwasanya ilmu bertani, khususnya tanaman semangka ini, sesama petani kita janganlah pelit ilmu ya. Jadi saling berbagi itu indah. Nggak ada ruginya teman-teman, saya ingatkan ya. Saya ini nggak pernah nutup-nutupi cara budidaya saya, bahkan saya share karena ya hanya itu yang saya bisa berikan kepada teman-teman semua, khususnya dari Sabang sampai Merauke, dari Johor sampai Sabah ya, baik di Indonesia maupun Malaysia. Karena pribadi saya mengatakan kalau kita tidak bisa berbagi harta dunia, ada baiknya kita berbagi ilmu. Siapa tahu ilmu kita ini bisa diterapkan dan sukses. Itu adalah salah satu yang akan kita bawa bekal nanti di akhirat. Itu menurut kami kaum muslimin. Terima kasih untuk semuanya. Dan sekarang langsung kita akan masuk ke pembahasan tentang teknik tanam semangka secara manual ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Jangan lupa teman-teman, setelah melakukan penyelesaian susun ranting atau pembagian ranting yang pertama kali, cepat dilakukan spray recovery ya, baik fungisida, insektisida. Itu sangat penting agar pokok kita yang sudah tersusun ke kanan kiri daripada bedengan kita ini tetap stabil, maksudnya tetap sehat. Jangan sampai sebab kita goyang-goyang atau pergerakan daripada kontak antara tangan dengan ranting kita ini menyebabkan nanti jatuh masalah atau timbul masalah, karena biasanya rotan yang semula menetap pada posisinya kemudian kita ubah, itu nanti ada efeknya. Maka dari itu kontak dari racun rumput pun berbahaya. Maka setelah itu lakukan penyepraian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam jumpa lagi teman-teman dengan saya Ayat TV Channel. Hari ini saya ingin sedikit berbagi atau mengupdate tentang perkembangan tanaman semangka. Untuk varietas lonjong non biji sudah berusia 20 HST. Dan kegiatan apa saja yang diperlukan kita agar tanaman atau budidaya kita ini berjalan lancar. Teman-teman, seperti kita ketahui, golor dan juga ranting dari tanaman ini sudah mulai turun daripada plastik mulsa. Itu artinya persiapan-persiapan yang kita perlukan adalah penyelesaian. Nah ini penyemprotan rumput ini sebaiknya diselesaikan sebelum golor ini kita susun. Jadi ini saya sudah menyelesaikan penyemprotan rumput. Artinya kita tunggu intervalnya 3 hari, setelah itu baru kita lakukan penyusunan. Ini sudah bisa kita susun, tetapi sebaiknya bila cuaca seperti ini ya ditunggu 2-3 hari. Artinya itu pengaruh dari herbisida yang sudah kita semprotkan sudah mulai berkurang untuk efek pada tanaman semangka kita. Itu pemahaman saya. Kemudian teman-teman sedikit lagi
sistem ini adalah sistem manual ya kawan-kawan, sistem yang digemari atau yang biasa kita lakukan untuk budidaya tanaman semangka yang sistem single ini atau bedengan single, khususnya di regional Lampung ini memang sistemnya seperti ini ya. Jadi rumput kita biarkan tumbuh subur. Ketika proses pembuatan lahan kita tidak semprot dulu, yang mana rumput nanti ini untuk memberikan atau untuk lambaran daripada golor semangka yang akan kita bagi ke kanan kiri bedengan ini, agar tidak, artinya setelah kita susun itu langsung nyantol ya. Kalau orang Jawa bilang itu buat gocean atau buat gandolan dari golor ini. Dan teman-teman, untuk usia ini cukup stabil alhamdulillah dari segi pertumbuhan. Untuk varietas ini, untuk lonjong stabil ya, semuanya rata alhamdulillah. Jadi apa saja yang akan kita rembuk atau kita bahas agar budidaya kita ini berhasil untuk trek ini. Ini sudah, kalau kita bagi ya, untuk daripada bekas lotarian ini sudah ke kanan kiri bak-bakan ini ya, atau kanan kiri bedengan ini. Yang perlu kita perhatikan adalah pemberian insektisida, fungisida maupun zat pengatur tumbuh agar pucuk dari tanaman semangka kita ini tidak ada masalah, yaitu masalah yang seperti sekarang ya. Kalau kutu trip mungkin kurang karena ini musim hujan, biasanya adanya di musim kering. Tetapi pun ada kutu putih, kemudian serangga, dan juga penyakit-penyakit ulat. Ulat ini yang berbahaya ya, jadi ulat ini yang harus kita selesaikan. Dan sekarang teman-teman, rumput sudah mulai menguning, itu artinya sudah pati ya. Nah, ini besok kita sudah bisa melakukan penyusunan ranting ini agar cepat dalam pertumbuhan. Kalau biasanya ranting sudah disusun ke kanan kiri batas kita ini atau ke kanan kiri bedengan ini, nanti cepat sekali dia dalam kelajuan dari pucuk-pucuk ranting ini. Dan untuk bak-bakan ini atau untuk jarak batas bedengan, saya membuat 5,5 meter ya teman-teman, karena ini lahannya cukup luas sehingga biar tidak sumpek atau sumuk, bahasanya seperti itu ya. Nah, seperti ini kita sudah melakukan penyusunan. Nanti setelah kita susun, kemudian kita lakukan penyepraian dan pemupukan. Nanti setelah pupuk tinggal beberapa interval lagi kita sudah bisa melakukan polinasi. Sudah kuning semua rumputnya, kita menggunakan sistematik atau obat kuning ya kalau di sini. Jadi rumputnya sudah waktu matinya itu dalam 4-5 hari. Tidak seperti obat hijau yang langsung geratak mati tapi cepat hidup lagi. Dan ini cukup bagus karena tidak berpengaruh pada tanaman semangka kita. Dan ini yang sudah disusun teman-teman, seperti ini bentuknya. Nanti kalau sudah panjang kemudian dirapikan lagi karena ini masih bertumpuk-tumpuk untuk golornya, masih disusun kanan kiri saja. Yang penting kuncinya ini rumputnya sudah mati dulu ya. Sangat panjang ini untuk batas ini. Ada 300 meter sampai ujung ya, tidak kelihatan ujungnya. Nah, setelah selesai disusun semua rapi seperti ini ya, tinggal teman-teman bisa agak rehat sedikit ya, tinggal menyelesaikan penyepraian. Setelah semua dirasa sudah sehat, pokok ini, untuk ini ber ya atau kuning, saya menggunakan kuning untuk media polinasi. Kita tinggal merawat tanaman ini, membersihkan atau
menjaga kebugaran daun dan juga memastikan bahwa rumput kita ini sudah mati semua. Ini sistem biasa atau sistem desa. Jadi seperti itu teman-teman untuk cara tanam semangka sistem manual atau sistem biasa. Yang penting ini sudah mati, kemudian kita pompa atau kita berikan nutrisi agar golor cepat maju. Kemudian nanti 3 hari sebelum persiapan pengawinan itu kita pastikan bahwa pokok ini sehat untuk menghadapi proses perkawinan. Setakat ini belum saya berikan perangsang apa-apa untuk persiapan perkawinan ya teman-teman. Kita masih di tahap pertumbuhan dulu agar pokok ini betul-betul sehat dari segi daun, pucuk maupun batang, sehingga kita mempersiapkan proses perkawinannya betul-betul pokok sudah siap. Jadi nanti tidak kaget atau tidak stres. Sudah rapi ya teman-teman, tinggal nanti sekali lagi nanti di usia 28 kita buka golornya yang masih ngumpul-ngumpul seperti ini. Kita rapikan lagi untuk tahap terakhir. Saya kira hanya ini dulu untuk periode tanam semangka fase persiapan atau penyelesaian tahapan perapian lahan dan juga persiapan ke polinasi. Mudah-mudahan channel saya bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.